Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita hadir pada acara ibadah raya pada pagi hari ini. Sesungguhnya itu terjadi bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena penyertaan Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan karena segala sesuatu yang kita dapatkan semua sungguh karena anugerahnya dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menghadap tahta hadiratnya yang kudus. Kita arahkan hati kita, kita sembah, kita puji Dia. Oh, karena Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kekuatanmu menolong seluruh
tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku, Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku, Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai sungguh Tuhan kami, Tuhan, Kaulah pertolongan kami, Kaulah perisai kami dalam hidup kami ketika segala sesuatunya berjalan dengan tidak wajar. Ada rasa kurang nyamanan Tuhan yang kami rasakan, tapi kami yakin dan percaya hanya Engkaulah satu-satunya penolong bagi hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyerukan nama-Mu Tuhan, memuji dan muliakan nama-Mu, karena kami sungguh merasakan penyertaan-Mu selama sepanjang hidup kami. Dalam sepanjang hidup kami 1 minggu ini Tuhan, kami merasakan besar penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seberapa kami yang hadir dalam tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya apabila kami berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, menyerukan nama-Mu Tuhan, senantiasa kami hadir Tuhan, menyertai persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh kekuatan yang baru untuk kami melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memimpin mereka, menyertai perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Dan juga saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini, kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan melawat saudara-saudara kami apabila dalam keadaan sakit ataupun kelemahan tubuh lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan berikan mereka pertolongan tepat pada waktunya agar kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itulah kerinduan kami bersama di sini Tuhan, para jemaat tempat ini. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang kami sembah dan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari sama-sama Bapak Ibu katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, ada penghiburan apabila kita bisa berkumpul bersama, karena itulah suatu kekuatan yang nyata apabila Tuhan berada di tempat ini. Mari kita sama-sama memujikan, mengagungkan namanya dengan satu pujian yang mengatakan tiap langkah diatur oleh Tuhan. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku, dalam badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, tiap langkah tetap Tuhan yang pimpin.
Satu kerinduan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya percaya bahwa tempat yang telah disediakan untuk kita itulah yang menjadi satu impian kita. Kita merindukan tempat yang telah disediakan oleh Allah Bapa kita di surga. Mari kita sama-sama memujikan, memuliakan namanya, karena setiap perjalanan yang kita jalani itu satu panduan kita untuk menuju rumah Bapa yang di surga. Mari kita nyanyikan lagu yang mengatakan Jalan Serta Yesus. Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kita yakin dan percaya bahwa penyertaannya tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Untuk waktu selanjutnya kita akan mengumpulkan sedikit banyaknya persembahan yang akan kita serahkan kepada pelayanan tempat ini sebagai persembahan yang kudus. Sebelumnya kami mohon dengan hormat untuk Bu Pardi untuk memanjatkan doa persembahan.
selamat menabur buat Tuhan. Bagi kami, Engkau yang memberkati kami dengan kelimpahan-Mu Tuhan. Kami telah mengumpulkan mempersembahkan kami baik lewat pujian kami Tuhan, lewat harta benda yang kami miliki Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia untuk kami. Itu semua pemberian-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam waktu yang kami masih jalani Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Seperti saudara kami akan mengatakan
Bapa kami yang bersemayam, yang bertata, yang berada di surga, kami sangat bersyukur di hadapan-Mu telah menuntun memimpin kami untuk kumpul bersama-sama berbakti kepada-Mu. Di mana dalam kebaktian kami memuji nama-Mu dan kami mendengar firman-Mu. Kiranya kehidupan kami terus disertai dan diberkati, baik melalui pujian maupun melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, karena usia, tapi saya tetap standby untuk pelayanan. Walaupun tidak seperti pada waktu saya masih muda. Sekarang sudah tua, harap saudara menerima dengan senang hati. Firman Tuhan yang saya sampaikan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 18. Saya minta dibantu dibaca. Matius pasal 5 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya, tentang garam dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Garam bukan dibutuhkan satu suku atau satu bangsa, tapi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berarti saudara harus bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Walaupun di tengah-tengah dunia berbagai-bagai suku atau bangsa, tidak membeda-bedakan. Seperti halnya saudara berbakti di Pracimantoro. Saya tahu sebagian besar dari Batak. Bukan menerangi orang Batak saja, tapi menerangi orang Sawan dari Pracimantoro. Itu yang Tuhan inginkan, menerangi dunia, terang dunia, tidak membeda-bedakan suku atau bangsa, menerangi semua suku, semua bangsa di dunia. Jadi tidak pandang suku, pandang setiap orang, setiap pribadi, walaupun lain suku atau lain bangsa. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah suku, di tengah-tengah bangsa. Tidak membeda-bedakan. Oh, saya sekarang di Pracimantoro, ya harus terang, jadi terang di Pracimantoro. Kalau saudara pindah ke Batak, ya jadi terang di Batak. Tidak membedakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa dapat dimasinkan? Selain diinjak-injak orang. Garam itu ada rasa asin yang menyedapkan semua makanan. Berarti tadi sudah saya katakan, menggarami dunia, tidak satu suku, tidak satu bangsa, bahkan suku bangsa di dunia. Menerangi, memberi cahaya, memberi rasa asam, rasa asin kepada dunia. Jadi tidak boleh tawar hati.
tidak boleh tawar, harus ada rasa. Rasa seperti garam. Kalau menjadi tawar itu bukan garam, berarti harus memberi rasa. Rasa asin, terang, rasa terang di tengah-tengah dunia, menerangi dunia, memberi rasa kepada dunia. Tidak pandang suku, tidak pandang bala, tidak pandang bangsa. Jadi tidak membeda-bedakan. Kalau sampai tidak ada rasa, tidak menggarami dunia, dibuang dan diinjak-injak. Saya merindukan, saya tidak diinjak-injak, disegani, dihargai, dihormati. Saya di Ngutur buka gereja, gedongnya lebih besar dari ini. Di Ngelompa juga gedongnya lebih besar dari ini. Slogoimo, Jopuro. Saya harus menjaga nama baik. Jadi jangan sampai diinjak-injak, tapi dihargai, dibutuhkan, dicari. Saudara harus merasa dibutuhkan orang dan dicari orang dimanapun saudara berada, suku atau bangsa, tidak peduli. Asal memberi rasa. Kalau tidak memberi rasa, diinjak-injak, artinya tidak berguna. Dan diinjak itu adalah penghinaan, penderitaan, kesulitan, kesukaran. Ya memang kita bisa mengalami kesulitan, kesukaran, tapi itu seizin Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga mengalami kesukaran, apalagi saya dan saudara. Namun walaupun mengalami kesukaran, tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa, karena itu proses untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga memberi rasa yang nyaman. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jangan menyembunyikan diri, tapi tampil di depan mata orang. Walaupun orang itu tidak suka, tetap tampil. Jangan sembunyi. Artinya harus memberi terang, memberi rasa garam. Jangan sembunyi. Jadi anak Tuhan tidak boleh diam. Kesempatan diberikan, gunakan kesempatan itu untuk menerangi, memberi rasa asin. Saya rasa orang kaya, orang miskin butuh garam dan terang. Dan tidak ada yang tidak ada garam dan terang. Tapi garam dan terang bukan untuk diri pribadi, bukan untuk keluarga, tapi untuk masyarakat. Dimanapun kita berada. Seperti saya walaupun sudah tua, saya harus bisa jadi garam, jadi terang. Walaupun saya sering mengatakan sama mau mati ya, tapi sebenarnya saya tidak takut mati. Karena hidupku tidak hidup sendiri. Ada yang memberi hidup. Kalau mati yang mengambil yang memberi hidup. Untuk itu saya tidak takut. Di dunia dimanapun, kapanpun, pantangan itu memberi rasa damai, rasa kerukunan, baik dalam keluarga, baik dalam desa, baik dalam masyarakat, baik bangsa dunia. Jadi tidak dibaca saja, juga di Pracimantoro menjadi garam dan terang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantong selain di atas kaki dia dan menerangi semua orang.
yang ada di rumah, menerangi semua orang yang ada di rumah. Keluarga, suami harus melihat dan merasakan kenikmatan dari istri. Orang tua menikmati kenikmatan dari anak, anak menikmati kenikmatan dari bapak. Makanya menjadi terang, menjadi berkat, menyalurkan berkat. Saya tahu saudara datang ke sini bukan sekedar datang, ya tinggalkan pekerjaan saudara, sawah ladang saudara, toko saudara, dan di gereja terima firman, dan firman ini harus dituruti, ditaati sebagaimana perintah dari Tuhan. Lagi pula tidak menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantang, melainkan di kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di rumah. Terang bercahaya. Kebaikan saudara harus bisa dinikmati suami saudara, istri saudara, anak saudara, tetangga saudara, kanan kiri saudara. Bukan menikmati kebencian, sakit hati, dendam, tapi menikmati kebaikan. Saudara harus berbuat baik seperti garam dan terang, memberi rasa, memberi terang dalam keluarga, dalam masyarakat. Itu baru terletak di tempat yang penuh damai. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, dapat melihat mereka perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik. Kalau saudara baik, tentu orang akan mempermuliakan Allah. Kalau saudara jahat, tentu orang tidak mempermuliakan Allah. Untuk itu jadi orang Kristen harus jadi orang baik. Seperti Yesus, walaupun dicambui tidak membalas, walaupun dihina tidak membalas, walaupun disalib tidak membalas, tapi akhirnya bangkit dari kematian dan terus bekerja sampai saat ini. Berapa ribu tahun sampai dunia mengenal kebenaran dan kebaikan. Seperti saudara sekarang di Pracimantoro, ya jadi baik di Pracimantoro. Itu garam dan terang yang berguna. Saya kalau jahat, saya berpikir, kenapa saya jahat? Tuhan, tolong supaya saya tidak jahat, supaya saya mengikuti firman-Mu, melakukan firman-Mu, untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diriku sendiri, mengasihi musuh seperti mengasihi diriku sendiri. Saya selalu mengampuni. Kalau berdoa, Tuhan ampuni si A, si B, si C, semua orang seperti saya diampuni. Aku mengampuni orang lain. Saya selalu berdoa, Bapa kami dalam surga, berikan hikmat, akal, budi, urapan, kuasa, mujizat, marifat dari surga, pembukaan rasa firman Tuhan, bukakan akal pikiranku, beri terang mata hatiku, beri hikmat dan wahyu, beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, awet muda, untuk terus pelayanan sampai Maranatha, syukur sampai Tuhan datang dan diangkat hidup-hidup. Seandainya mati, ya tidak apa-apa, saya menerima. Untuk itu, bagi yang sudah menikah, harus bisa dinikmati dalam pernikahan. Suami dinikmati kenikmatan kebaikannya oleh istri, istri dinikmati suami kebaikannya, anak dinikmati kebaikannya oleh orang tua bisa dinikmati kenikmatan dari anak, dari orang tua. Itu garam. Jadi tidak menjadi
tawar. Banyak anak Tuhan tawar hati di masa bodoh. Percaya karmu, ora karmu, aku ora urusan. Aku ngurus awakku dhewe, usahaku dhewe. Nah, terus apa panggilan Tuhan untuk apa? Dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh perbuatan yang baik, bukan berbuat jahat. Jangan membenci, jangan membunuh, jangan menyakiti, tapi menghargai, menghormati. Itu baru garam dunia. Jangan hanya lihat suku atau lihat orang besar. Orang kecil pun diambil. Sebagaimana ditulis oleh Roma di dalam Rom juga saya akan di Injil Markus pasal yang ke-9. Minta tolong dibaca dari 42 sampai 58. Injil Markus pasal 9 ayat 42. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya Nanti dulu. Mulai 42. Perikopnya dibaca. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Iya. Ini tuntutan, ajaran, teguran bagi yang masa bodoh terhadap perbuatan yang baik. Jadi Tuhan inginkan supaya saudara tidak menyesatkan orang, mencelakakan orang, memarahi orang, membunuh orang, tapi mengasihi, menghormati, dan memberi teladan contoh yang baik. Saya minta tolong dibaca sekali lagi supaya jelas. Saya akan terangkan. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Iya. Apa enak dibuang ke dalam laut? Kalau walaupun anak kecil, harus kita jadi berkat. Jangan tak cilik ngerti apa, tahu apa, bisa apa. Saya mengucap syukur kalau saudara kadang-kadang ngantar anak saudara untuk ikut kebaktian sekolah minggu remaja. Itu perbuatan yang baik, dinilai oleh Tuhan.
dihargai, dihormati. Anak saudara akan diberkati. Saudara yang menyerahkan anak saudara juga diberkati. Ini tidak omong kosong. Saya hidup ini karena berkat Tuhan. Kalau bukan berkat Tuhan, tidak hidup. Karena saya tidak ada, seperti di tempat Pak Toga pernah saya saksikan, bahwa saya ini tidak ada rencana apa-apa. Rencanaku kerja, setiap minggu dapat gaji, tapi sakit, jantung bergerak. Saya datang sama dokter, dokter bilang jantungnya abuh, bengkak katanya. Ternyata setelah saya dioperasi di Selogo, di Ngelompa, di Purwantoro, pelan-pelan menjadi baik. Sampai sekarang tidak ada penyakit yang berada kecuali tua. Karena apa? Hidupku untuk Tuhan. Kalau saudara hidup untuk Tuhan, Tuhan untuk saudara. Seperti hidup saya untuk Tuhan, Tuhan untuk saya. Itu kerinduan, itu keinginan, supaya Tuhan untuk saudara, saudara untuk Tuhan. Siapa yang melebihi Tuhan? Tidak ada. Ya, baca terus. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Iya. Lihat, kaki sikap dikorbankan demi Tuhan. Demi Tuhan dikorbankan. Artinya masuk surga tanpa tangan tidak apa-apa, menikmati surga, tapi Tuhan bisa memulihkan. Wong mati saja bisa hidup, Tuhan Yesus dicambuki, dihancurkan mukanya, dihancurkan tubuhnya, ketemu murid-muridnya utuh, sempurna. Kalau saudara untuk Tuhan, Tuhan untuk saudara. Dimanapun kau saudara berada, Tuhan bersama sama saudara. Waktu sakit, waktu susah, waktu kerugian, Tuhan bersama saudara dan tidak lagi mengalami. Seperti kata Yusuf, kau memang mereka-rekaku yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik untukku, sehingga menjadi orang besar dan menjamin dunia pada waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan, karena hidup untuk Tuhan. Sadrak Mesyak Abednego juga untuk Tuhan. Daniel untuk Tuhan, tidak dimakan singa, tapi dipelihara. Saudara, kalau ingin dipelihara Tuhan, hidupmu untuk Tuhan. Nanti rumah tanggamu, anakmu, semua dipelihara Tuhan. Walaupun bagaimanapun juga tidak merasa putus asa. Ya, terus. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, kehilangan kaki tidak masalah, tapi saya yakin Tuhan bisa memulihkan. Wong mati saja bisa hidup, apalagi orang patah kaki. Tapi ini satu kata-kata untuk menghibur, bahwa saudara tidak perlu takut kehilangan kaki. Kalau memang harus melihat, yang penting masuk surga. Jadi surga itu luar biasa, dijanjikan untuk saya dan untuk saudara. Saudara mengeluarkan uang akan dikembalikan berlipat kali ganda. Itu janji Tuhan. Ya, sampai selesai. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Iya, setiap orang digarami dengan api. Tapi kalau anak Tuhan selamat, walaupun dunia penuh penderitaan, penuh kesukaran, penuh kesulitan, anak Tuhan dibela oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan,
sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya yakin siapa berkorban untuk Tuhan, Tuhan berkorban untuk saudara. Tuhan berkorban untuk saudara supaya saudara bisa berkorban. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tuhan bersama saudara. Nanti pulang disertai Tuhan. Saya serahkan budi. Kita menyanyi satu pujian. Kasih Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah memimpin kehidupan kami. Bahkan pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali. Kami boleh berhimpun di bait-Mu yang kudus untuk kami memuji menyembah Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, yang sudah Engkau tentukan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Maka biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan pagi ini boleh tertanam di hati kami. Kami diingatkan kembali sesungguhnya kehidupan kami punya identitas. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka kami secara otomatis menjadi terang dan garam dunia. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat sekeliling kami, buat saudara-saudara kami, buat keluarga kami. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Terus berikan hikmat daripada Tuhan, Engkau yang memberikan penyertaan, kesehatan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan, supaya boleh membawa setiap umat-Mu makin dekat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya setiap kami yang sudah datang berimbun malam pagi hari ini,
Engkau memberkati satu persatu. Yang datang dengan lemah tubuh Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit kami sudah ditanggung Tuhan di kayu salib, maka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah berikan kekuatan, semangat yang baru untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa yang sudah usia lanjut Tuhan memberkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera daripada Tuhan. Yang sekolah juga diberikan hikmat kepandaian daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah. Bapak Presiden beserta staf-stafnya, Wakil Presiden, para menterinya, WR, MPR, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, berkati mereka hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi tugas mereka dalam pimpinan-Mu. Menjelang pemilihan presiden Tuhan, tahun-tahun politik ada atas bangsa ini, maka biarlah Tuhan turut campur tangan, memberikan keamanan buat bangsa kami, damai sejahtera turun atas bangsa kami, jauhkan dari teroris, memecah belah persatuan kesatuan, orang-orang yang mengerjakan yang jahat, yang mementingkan kepentingan golongannya sendiri. Kami berdoa yang boleh terjadi atas bangsa ini adalah kehendak Tuhan. Kami menolak segala sesuatu yang tidak datang daripada Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, terutama di Prasimantoro di mana kami tinggal. Campur tangan Tuhan tetap ada buat kota kami. Kerinduan kami supaya pakai setiap gereja-gerejamu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam, yang memberikan teladan yang berdampak yang baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan melalui hambanya bahwa kita ini punya identitas. Ya. Jadi bukan cuman jadilah garam, bukan jadilah terang, tetapi ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, secara otomatis kita itu punya identitas. Kamu adalah terang. Amin. Kamu adalah garam. Jadi bukan ayo jadi garam, ayo jadi terang, tetapi kamu adalah garam. Ini perkataan Tuhan, ya. Jadi jangan kita membuat sembrono hidup kita, ya. Karena kalau kita sembrono hidupnya, tidak jadi terang, tidak jadi garam, nama Tuhan dipermalukan, ya. Bukan dipermuliakan, tapi dipermalukan kalau tidak jadi garam, tidak jadi terang, ya. Itu yang jadi inti firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti ada komsel keluarga nanti di tempatnya Ibu Murni, ya, di Blindas, di tempatnya Pak Edi, ya, Pak Edi Sandro di Blindas, setengah 7 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk bekali dengan kebenaran firman Tuhan jam 4 sore sampai dengan selesai, ya. Kemudian hari Sabtu nanti ada ibadah anak, ibadah youth maksud saya, ya. Ada ibadah youth jam 6 sampai dengan selesai di gereja. Ketemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan hari Minggu. Di tempat ini ada jadwal ibadah raya jam 9 pagi. Silakan Bapak Ibu bisa kembali gabung bersama anak, istri, rekan, saudara, kenalan, ya, silakan kembali datang. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa gabung kembali untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan. Biar menjadi perhatian kita semua, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Puji, hormat, syukur kami naikkan kembali di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyertai rangkaian ibadah kami pagi hari ini awal sampai dengan akhir. Tuhan sudah sertai kami, diberkati Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, ketika kami pulang kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati pekerjaan tiap kami.
Engkau memberkati rumah tangga setiap umat-Mu. Sawah ladangnya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, bahkan terus dibawa naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Kami pulang dengan kesehatan, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan pengharapan yang baru, kami pulang dengan bawa satu sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Terimalah segala berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.